Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Saya Ponco Budi Susilo sebagai host, dan kita akan bicarakan tentang rezeki, dan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Sugeng Wibowo. Ya. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kesehatan? Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Sugeng itu senantiasa berkata dengan penuh ceria, sehat begitu, dengan optimis. Ya. Pak Sugeng barangkali bisa diberikan satu gambaran apa yang kira-kira akan kita bicarakan dengan rezeki itu, Pak Sugeng? Terima kasih Pak Ponco. Jadi selama kita di pergaulan kita misalnya ngomong-ngomong itu kan orang memang banyak yang menganalisis atau punya persepsi bahwa rezeki itu kan apa? Coba kalau ketika Pak Ponco berdoa, ya Allah rezeki, ya Allah rezeki. Menurut Pak Ponco apa itu misalnya? Pingin uang biasanya. Uang kan? Iya. Uang kan? Padahal sebenarnya rezeki itu kan luas sekali, tidak hanya itu. Jadi ada di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini itu dijamin rezekinya oleh Allah. Berarti kan bukan uang saja itu. Betul ya. Bukan uang kan? Ya. Coba, bukan uang. Jadi rezeki itu ternyata memang banyak sekali. Kita dapat ngomong seperti ini juga rezeki kan? Berarti kesehatan juga bagian dari rezeki? Benar sekali, benar sekali. Jadi dan caranya kan macam-macam. Allah itu memberikan rezeki kan dengan berbagai hal. Jadi ya ada harta, kekayaan, bahkan rasa senang, rasa kasih, tenang, damai itu juga rezeki. Kalau kita sebagai seorang guru dari para pemirsa itu, Boleh. yang merasa ngajar ini ya, Bapak Ibu guru, halo. Ya, kita menjadi guru itu rezeki apa kodrat? Ya. Apa keputusan Allah? Ya. Itu kalau dari persepsi dia sebagai guru berarti memang ditakdirkan sebagai guru. Nah kemudian rezeki itu pasti berbeda kan, sama-sama coba kalau kita lihat sama gulungan 4. Tapi kan kita lihat ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, gitu berarti ya? memang persepsi dan Allah juga memberikan berbeda-beda kan, tidak sama sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Nah rezeki itu sebetulnya tergantung dari barokah dan tidaknya Pak Ponco. Rezeki yang barokah itulah yang harus kita cari. Banyak orang mengira bahwa uang itu sama saja, tidak kan. Ada dapat uang sedikit tapi kan awet, cukup. Nah ini barokah. Ada dapat uang banyak tapi tidak terasa. Tahu-tahu kok wis ora eneng habis. Ini berarti tidak barokah. Berarti caranya mencari rezeki itu bagian dari mendapatkan barokah atau ada sesuatu yang lain yang? Iya, memang harus diawali dari yang pertama. Harus ada pertama barang yang kita cari adalah yang halal. Caranya juga halal. Kalau bendanya barangnya halal tapi caranya tidak halal, pasti tidak akan barokah. Dibalik, barangnya halal tapi cara mencarinya tidak halal, ya tidak barokah. Dan ditambah bahwa setiap kali kita mendapat rezeki memang harus diimbangi dengan ibadah. Nah di puasa ini bagaimana kita mencari rezeki memang harus dilanjutkan ibadah. Maka dengan ibadah itulah rezeki barokah. Ditambah lagi yang terakhir ini konsep terakhir ini sedekah. Sedekah. Nah di bulan puasa ini Allah menggelar bulan yang bagus untuk sedekah yang akan kembali kepada kita. Inilah rezeki yang harus kita bawa untuk rezeki yang barokah itu Pak Ponco. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng kadang-kala begini, orang mencari rezeki itu dengan kerja keras, dengan bekerja. Betul. Ternyata ada orang yang bekerja keras tapi dia juga tidak banyak mendapatkan sesuatu. Ada yang bekerjanya itu biasa saja tapi dia mendapatkan banyak. Nah, apa saja cara-cara untuk mencari rezeki itu Pak Sugeng? Iya, kalau cara mencari rezeki kita kan sudah jadi yang penting halal. Apapun pekerjaan kita, jadi guru, jadi tani, yang penting halal. Tapi sebenarnya banyak sedikitnya itu memang sudah ditakdirkan Allah. Ada yang begini misalnya, kalau wong Jawa itu kan tengok-tengok nemu gedhok misalnya. Tapi kan tidak selamanya orang tengok-tengok nemu gedhok kan. Itu kan jamin Allah diberikan secara tidak terduga.
Tapi memang harus dengan cara ya berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jadi semuanya itu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Tuhan, pada Allah. Karena ini yang akan memberikan rezeki pada kita bersama. Ada satu kasus Pak Sugeng. Iya. Di negara komunis itu kan tidak percaya kepada Allah atau Tuhan gitu ya. Iya. Dia mendapatkan juga dari nilai keduniaan. Kita juga punya Allah, kita juga mendapatkan. Iya. Kira-kira bedanya bagaimana? Ternyata dia yang tidak bertuhan juga bisa mendapatkan seperti itu. Iya, tadi kan sudah kita sebutkan bahwa Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluk. Apapun dalam kondisi diberikan. Tapi memangnya itu ada yang barokah, manfaat. Di dunia mungkin nampaknya bahagia. Dan ingat juga bahwa sebenarnya yang namanya rezeki uang, terutama uang itu kan bisa jadi orang tentram damai karena uang, bisa jadi orang sengsara juga karena uang kan. Iya. Itu kan, maka kita harus hati-hati mengelola manajemen uang. Dan insya Allah di bulan puasa ini kita akan bersama-sama mendapatkan barokah Allah sehingga Allah memberikan ketentraman, kedamaian bagi kita bersama. Pak Ponco. Baik, masih ada waktu Pak Sugeng. Ya. Ya, kalau kita sedekah itu kan kita kehilangan. Sementara itu bagian dari hasil yang kita lakukan dalam pekerjaan. Benar. Kemudian kita mengeluarkan sedekah. Iya. Apa nanti yang bisa kita harapkan dari sedekah dalam konteks rezeki kita? Iya, kalau kita percaya yakin kekuasaan Allah kan man ja'abil hasanati falu asru amsaliyah. Sedekah satu kembalinya 10 kali lipat. Masya Allah. Berarti kalau kita betul-betul menggantungkan diri tawakal kepada Allah, Allah tidak akan terlena, akan memberikan balasan yang lebih baik dan baik. Endingnya adalah kita bersyukur pada Allah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Nah, ditambahilah rasa syukur kita, rasa damai senang kita akan bertambah dan bertambah ini. Masya Allah, luar biasa Pak Sugeng. Iya. Ada satu pertanyaan gini, rasanya dengan sampean Pak Sugeng tadi itu kayaknya wah kita pengen sedekah banyak gitu ya, pengen sedekah banyak. Kemudian rasa ingin itu kadang-kala juga diikuti oleh rasa, aduh nanti harta kita bagaimana kalau kita sedekahnya banyak gitu. Betul. Bagaimana kita meyakinkan diri kita untuk bisa sedekah yang sesuatu yang memuaskan diri kita itu Pak Sugeng. Benar, jadi memang ini tergantung dari rasa yakin kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau semakin kita tuh merasa yakin kekuasaan Allah, maka akan kembali kekuasaan Allah akan diberikan pada kita. Jadi coba kalau kita lihat, misalnya kita bawa uang 100.000, 50.000, 20.000, yang disediakan berapa coba? 20.000 kan? Iya. 20.000, 10.000, 5.000, yang disediakan berapa? 5.000 kan? Iya. Padahal jelas kan, kembalinya itu 10 kali lipat coba. 10 kali lipat, dan itu hanya bagi orang yang yakin saja. Kalau memang tidak yakin, namanya tidak yakin. Kalau kita yakin, pasti semuanya akan dikembalikan Allah. Dan ingat bahwa kembalinya itu kan tidak seperti matematika. Iya. 1 rupiah kembali 10 rupiah. Kan tidak itu, karena rezekinya luas. Rasa tenang, damai. Yakinlah coba, orang sedekah dengan ikhlas, hatinya damai, tentram. Tapi coba kehilangan uang yang tidak sedekah, 20.000 aja, hilang misalnya, ketelengsung. Sudah, padahal hanya 20.000. Berarti tergantung dari hati kita ini. Bagaimana mengkaitkan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Masih ada waktu Pak Sugeng. Ini kan kita masuk di bulan Ramadan. Adalah bulan di mana kita akan menggembleng hati kita ya. Kemudian fisik kita juga kita gembleng. Supaya kita mudah untuk bersedekah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini, supaya itu mudah bisa kita lakukan. Sebenarnya kan begini. Jadi harta kita, benda kita yang di dunia kan tidak selamanya kan. Kita tetap akan dibatasi dengan usia, dengan waktu. Dan ternyata uang kita, harta kita tidak akan kita bawa untuk kemudian mati kan. Ketika kita ingat tentang kematian, bahwa esok kemungkinan kita tidak hidup lagi,
berarti bagaimana kita bersedekah untuk hari esok, karena simpanan kita simpanan di surga itu. Berarti saat puasa kita mengingat mati gitu Pak Sugeng? Iya, tetap begitu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat religi Gunung Kidul, waktu ternyata berjalan begitu cepat. Asik kiranya kita bicara tentang masalah rezeki ya. Dari penjelasan beliau diberikan gambaran bahwa rezeki itu nanti akan dilipatkan 10 kali oleh Allah SWT. Mari kita tancapkan dalam hati kita lebih-lebih di saat bulan Ramadan ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bekerja dengan menghasilkan yang terbaik, dan sebagian itu kita sedekahkan, dan itu akan kembali kepada kita sendiri. Sahabat religi Gunung Kidul dan Pak Sugeng, terima kasih atas kehadiran hari ini. Dan ini adalah materi luar biasa, memberikan gambaran kepada kita. Untuk itu, karena waktu sudah habis, demikian diskusi kita bersama Bapak Dr. Andes Sugeng Wibowo. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya, kepada hadirin semuanya. Saya Ponco Budi Susilo akan undur diri dari depan Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa di podcast Bisarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.